Pemirsa, bentrokan antara sekelompok anggota kepolisian dan Satpol PP di Makassar, Sulawesi Selatan berawal dari pertengkaran antara dua anggota satuan tersebut. Adu mulut memicu kesalahpahaman anggota lainnya dan berujung pada bentrokan awal di Anjungan Pantai Losari dan bentrokan susulan di Balai Kota Makassar. Ya, ini adalah kronologis bagaimana bentrokan antara Satpol PP dan polisi terjadi. Menurut pengakuan Hadrianto, Satpol PP, ia sempat menegur Akmal, seorang anggota polisi yang memasuki area Anjungan Pantai Losari. Saat itu di lokasi tengah dilakukan pengawasan lokasi nikah massal oleh Satpol PP. Namun tak terima ditegur, keduanya kemudian terlibat adu mulut. Kemudian yang pertama kali berhasil dilerai oleh Kasatpol PP saat di lokasi kejadian, masih di Pantai Losari. Namun kemudian sekelompok anggota kepolisian menyerang Satpol PP yang berada di pos di Balai Kota Makassar. Ya, kejadian yang berikutnya terjadi adalah di Balai Kota ketika kantor Satpol PP dan beberapa barang di sana kemudian rusak begitu ya, akibat perkelahian antara Satpol PP dan polisi ini. Ini adalah nama-nama korban yang diakibatkan oleh perkelahian tersebut. Di antaranya adalah tewasnya Bribda Michael Abraham yang mengalami sejumlah luka dan ada sejumlah orang yang terluka begitu ya, baik dari Satpol PP maupun dari pihak kepolisian. Ya, pemirsa, pertemuan antara kepolisian dan pihak pemerintah Kota Makassar sudah dilakukan hari ini. Ya, untuk mengetahui apa hasil pertemuan itu kita akan tanyakan langsung dengan nantinya kita akan bergabung Wali Kota Makassar dan kita juga sudah bergabung dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi. Langsung akan bergabung dengan Pak Wali Kota Makassar. Silakan Pak menjawab pertanyaan tadi sebelum jeda. Kesalahpahaman seperti apa Pak sebenarnya yang terjadi yang Anda ketahui? Saya kira yang pertama, pihak kepolisian dengan Satpol PP, dalam ini pemerintah Kota Makassar, sama sekali tidak ada masalah. Ini lebih daripada individu. Jadi sekali lagi, konflik ini bukan Satpol PP dengan kepolisian, tetapi individu-individu. Selama ini semua acara-acara kita di backup oleh kepolisian. Kepolisian itu adalah pengawas dari Satpol, dan Satpol itu anak daripada Polri. Nah, sehingga saya kira kejadian kemarin bukan kejadian secara institusional, bukan. Itu cuma personal saja. Baik, Pak Wali Kota, itu kan kami juga melihat akibat adanya kerusuhan tersebut begitu ya, aset daerah milik di Balai Kota itu sendiri rusak, Pak. Apakah Bapak akan mengambil langkah hukum terkait dengan kerusakan yang dialami oleh pemerintah Kota Makassar sendiri, Pak? Saya kira karena ini peristiwa hukum, sama halnya juga oknum kepolisian yang melaporkan kejadian ini secara hukum, saya kira pemerintah kota juga harus juga mengikuti jalur hukum yang ada. Ya, saya kira seperti itu. Baik, saya ke Pak Anton kembali. Ada informasi memang pada saat kejadian pihak kepolisian saat itu Pak yang kemudian melakukan dalam tanda kutip begitu ya Pak, penyerangan ke Satpol PP begitu Pak. Apakah ini memang tidak terdeteksi Pak sebelumnya ada pergerakan seperti itu? Jadi untuk mengetahui hal tersebut sebagaimana tadi disampaikan, mari kita percayakan kepada tim karena sekarang belum ada fakta-faktanya. Jadi mohon seluruh masyarakat sabar, sehingga dan semua orang juga jangan berbicara menurut versi masing-masing, karena justru ini akan mengaburkan masalah, apalagi dari sudut pandang yang berbeda. Justru kita sekarang kenapa kita dibentuk tim gabungan, justru untuk meluruskan sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda. Nah, nanti kalau ini ada ranah hukum, nanti kita akan bawa ke hukum, dan apabila ada anggota Polri yang salah pun juga akan kita tindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Anton, saya garis bawahi Anda tadi mengatakan belum ada fakta-fakta. Apakah ini artinya
pihak Anda belum atau tidak mengakui bahwa ada penyerangan itu, atau ada informasi lain Pak mengenai hal itu? Tidak, kita kan ada tim penyidik gabungan. Tim penyidik gabungan itu kan independen. Nah, saya sebagai komandannya pun juga harus percaya kalau masalah ada kerusakan memang ada. Tetapi kan itu bukan yang menjadi masalah utama. Justru sekarang yang menjadi masalah utama itu bagaimana kita sama-sama saling menahan diri, bagaimana agar kita ini saling introspeksi diri sehingga kejadian ini tidak terulang. Karena saya mohon kepada rekan media pun juga bisa untuk sama-sama menyejukkan suasana. Justru dengan melihat ke belakang ini malah akan menambah suasana yang kurang baik. Saya kira begitu. Mari kita percayakan kepada tim. Oke, baik Pak. Kita juga mendukung ya proses sinergitas ya antara pihak kepolisian dan Satpol PP. Tapi yang ingin kami tanyakan juga, sampai mana Pak penyelidikan saat ini berjalan? Sudah berapa orang yang diamankan dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan Pak? Sudah lebih dari 20 orang dari kedua belah pihak, dan ini sudah ditangani dengan tim yang profesional, bahkan sudah ada backup juga dari Mabes Polri. Itu jadi insya Allah, karena kami pun juga tim gabungan, ada juga dari Pemda, ada dari Polrestabes, sehingga insya Allah ini bisa diselesaikan dan ini tidak perlu dibesarkan. Yang penting situasi sudah kondusif dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Baik, Pak Kapolda, kalau jadi dengan tidak usah terganggu dengan cerita ini yang nanti malah dibesar-besarkan. Ya, tapi ada satu anggota Anda Pak yang meninggal dunia akibat kerusuhan ini atas nama Bribda Michael Abraham Pak. Atas kematian dari anggota Bapak ini, apakah juga akan mengambil langkah hukum terkait ini Pak? Ya, nanti kita percayakan kepada tim dan kepada keluarganya. Saya juga turut berduka cita. Ini adalah bagian daripada takdir. Ada yang kuasa di atas yang kuasa, ada yang mengatur di atas yaitu yang maha mengatur. Dan kita pun juga harus terima dengan ikhlas. Justru jangan ini dijadikan satu momen, satu momentum. Ini akan sangat berbahaya karena kita sebagai penegak hukum apabila terpecah, nanti ada orang lain yang bertepuk tangan yang memang menginginkan para aparat ini agar lebih terpecah. Baik, saya ke Pak Wali Kota kembali. Seperti disampaikan oleh Pak Anton begitu ya Pak, akan ada sanksi barangkali yang akan diberikan jika memang ada anggotanya yang terlibat, walaupun ini masih menunggu dari hasil tim penyidikan. Bagaimana dengan Anda Pak Wali Kota, apa yang akan dilakukan terhadap anggota Satpol PP barangkali yang juga ikut terlibat perkelahian? Saya kira jelas sekali, karena ini jalur hukum, itu hitam putih, bersalah atau tidak bersalah. Pemerintah kota jelas taat hukum dan taat hasil tentunya dari hasil penyelidikan ini. Kalau ada yang bersalah, saya kira jelas sekali. Jangankan hal-hal yang berat seperti ini, hal-hal ringan saja. Di pemerintah kota Makassar, reward and punishment itu sangat jelas. Sehingga saya kira tindakan kita sangat jelas untuk menyikapi hasil dari tim nantinya. Ya, kemudian langkah-langkah apa Pak yang Anda lakukan begitu bersama dengan kepolisian untuk meredam langsung Pak gejolak yang sempat ada di bawah gitu antara prajurit kepolisian dan juga anggota Satpol PP Pak? Ya, jadi yang pertama adalah keluarga Satpol PP sendiri tentang kesimpang siuran informasi. Tadi saya sudah bertemu dan mereka menemui saya, menenangkan. Kemudian Satpol kami yang luka cukup parah tadi malam dioperasi. Alhamdulillah dia sudah keadaan stabil. Tadi saya menemui juga keluarga besarnya mereka dan kemudian menenangkan masyarakat karena ada kesimpang siuran informasi sehingga masyarakat perlu informasi tentang misalnya kondisi balai kota dan kondisi wali kotanya sendiri, dan itu mereka sudah memahami lewat informasi dan fakta-fakta yang mereka lihat sendiri, dan alhamdulillah selama ini sampai saat ini masyarakat sangat kondusif. Baik, sejauh ini Pak, kerugian apa Pak yang sudah bisa diperkirakan Pak yang terjadi diakibatkan oleh perkelahian ini di Balai Kota Makassar? Tadi pagi kita sudah menurunkan 2 tim. Tim pertama dari perlengkapan untuk menginventarisir kerugian dari kendaraan. Yang kedua tim dari perumahan untuk melihat tingkat kerugian daripada gedung. Saya kira besok itu sudah ada hasilnya. Oke.
Baik, itu tadi dari Pak Wali Kota. Terakhir kita ke Pak Kapolda. Mungkin ada imbauan Pak yang ingin Anda sampaikan gitu kepada anggota-anggota polisi lainnya yang saat ini berada di wilayah Anda. Terima kasih, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran, introspeksi diri bagi kedua belah pihak. Justru momen ini, mari kita jadikan momen untuk lebih meningkatkan kerjasama yang baik. Dan kepada semua anggota Polri, saya sampaikan tetap bekerja, semangat, jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang kecil. Masih banyak tugas kita yang harus kita lakukan. Dan yang paling utama, tetap kita harus sinergi dengan Satpol PP, karena Satpol PP adalah mitra kita. Jangan sampai justru hubungan ini menjadi kurang harmoni karena ada masalah ini. Justru dengan adanya masalah ini, kita harus lebih meningkatkan kerjasama, meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti terjalin sebuah kerjasama yang lebih baik antara Polri dengan Satpol PP, khususnya di Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan. Baik, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Carlian dan juga Wali Kota Makassar, terima kasih